Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyudahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab mengenai thaharah. Bab thaharah kenapa perlu untuk dibahas? Karena orang memperbaiki hidupnya adalah bisa terlihat dari ketika seseorang itu memperbaiki sholatnya. Dan sempurnanya sholat adalah ketika seseorang juga memperbaiki bab thaharah atau bersucinya. Baik, ayat yang saya bacakan tadi itu adalah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah, cucilah mukamu, tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka bersuci, mandilah. Dan jika kamu sakit atau bepergian, atau salah seorang daripada kamu datang dari jamban, buang air, atau kamu sentuh wanita atau bersetubuh dan tidak kamu dapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih, yakni usaplah mukamu dengan tanganmu dengan debu itu. Tuhan Allah tidak menginginkan kesempitan kepadamu, tetapi hendak mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu bersyukur. Saudara-saudaraku, ayat 6 dari surat Al-Ma'idah ini adalah salah satu dalil untuk perintah Allah untuk melaksanakan untuk bersuci, seperti itu. Kemudian kita masuk mengenai bab tata cara berwudu. Apa yang akan saya bacakan ini, itu semuanya adalah rangkuman dari berbagai dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Apabila kamu hendak berwudu, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan mengikhlaskan niat karena Tuhan Allah, dan basuhlah telapak tanganmu 3 kali. Gosoklah gigimu dengan kayu arak atau sesamanya. Kemudian berkumurlah dan isaplah air dari telapak tangan sebelah dan berkumurlah. Kamu kerjakan yang demikian 3 kali. Jadi berkumur 3 kali. Dan sempurnakanlah dalam berkumur dengan menghisap air itu. Menghisap itu ke hidung. Jadi sambil berkumur masuk ke hidung, seperti itu. Apabila kamu sedang tidak berpuasa, kemudian basuhlah mukamu 3 kali dengan mengusap 2 sudut matamu. Dan lebihkanlah membasuhnya dengan digosok sela-sela janggutmu.
Kemudian basuhlah, cucilah kedua tanganmu beserta kedua sikumu dengan digosok sampai 3 kali. Dari sini sampai sini 3 kali. Mulai tangan kanan. Lalu usaplah kepalamu atau ubun-ubunmu dan atas surbanmu dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada permulaan. Jadi mengusapnya dari sini kembali ke sini. Seperti itu. Kemudian usaplah kedua telingamu sebelah luarnya dengan 2 ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk. Jadi gini. Itu ya. Dan basuhlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki dengan digosok 3 kali. Dan di sela-sela jari-jari kakimu dengan melebihkan membasuh keduanya. Jadi masuk sampai ke sela-sela jarinya ketika membasuhnya. Dan mulailah dari yang kanan. Dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu. Kemudian ucapkanlah Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa setelah wudhu biasanya diajarkannya seperti itu. Kemudian mengusap kedua khuf atau sepatu. Jadi ketika ada seseorang itu dalam keadaan darurat tidak bisa melepaskan sepatu, itu bisa berwudu dengan membasuh kakinya itu dengan mengganti dengan mengusap sepatu itu. Dan usaplah kedua khuf atau sesamanya sebagai pengganti membasuh mencuci kedua kaki dalam wudu untuk 3 hari dalam perjalanan dan 1 hari dalam waktu tidak bepergian selama tidak membuka keduanya. Sedang waktu memakainya di waktu suci belum batal wudu. Jadi ketika seseorang memakai sepatunya itu boleh dilakukan itu ketika memakainya masih dalam keadaan suci, seperti itu. Selanjutnya hadas. Setelah kamu berwudu dengan cara-cara yang tersebut di atas, maka kamu dalam keadaan suci selagi belum ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, dan selama kamu tidak menyentuh wanita atau tubuh dan tidak menyentuh kemaluan dan tidak tidur yang nyenyak dengan miring. Oke. Selanjutnya itu mandi. Apabila kamu berjinabat karena mengeluarkan air mani atau pertemuan kedua persunatan, atau kamu hendak menghadiri sholat Jumat, atau kamu baru lepas dari haid atau nifas, maka hendaklah kamu mandi dan mulailah dengan membasuh, mencuci kedua tanganmu dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah. Jadi dimulai dengan mencuci tangan. Lalu basuhlah, cucilah kemaluanmu dengan tangan kirimu dan gosoklah tanganmu pada tanah atau apa yang menjadi gantinya. Setelah dibasuh kemaluannya, kemudian tangan kirinya itu digosok-gosokkan di tanah atau sebagai penggantinya. Setelah itu berwudulah sebagai yang tersebut di atas, wudu yang tadi kami jelaskan. Kemudian ambillah air dan masukkanlah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit wangi-wangian. Membasuh kepala dulu setelah wudu, itu membasuh kepala dari sela-sela jari masukkan sini. Sesudah dilepaskan rambutnya, seperti itu ya. Jadi masuk ke sela-sela rambut sampai ke bawah rambut. Dan mulailah pada sisi yang kanan. Lalu tuangkan air ke atas kepalamu 3 kali, lalu ratakanlah atas badanmu semuanya. Serta digosok, kemudian basuhlah, cucilah kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dan janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi
Setelah membasuh kepala tadi, kemudian mandi. Mandi dimulai yang sebelah kanan. Kanan baru kiri, terus kemudian terakhir diakhiri dengan mencuci kaki. Dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kemudian yang berikutnya tayamum. Dan jika kamu berhalangan menggunakan air karena sakit atau khawatir mendapat mudorot, atau kamu di dalam bepergian kemudian tidak mendapat air, maka tayamumlah dengan debu yang baik untuk menggantikan wudhu dan mandi. Maka letakkanlah kedua telapak tanganmu ke tanah lalu tiuplah keduanya. Jadi tanah atau debu ya. Kemudian ditiup seperti itu ya. Dengan kedua tangan, bukan satu tangan tapi dua tangan. Tempelkan seperti itu. Dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah, dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian usaplah dengan kedua tanganmu pada mukamu dan kedua telapak tanganmu. Jadi nempel, mengucap bismillah, terus kemudian membasuh muka, kemudian tanganmu ini ya, sampai siku sini ya. Dan apabila kamu dapat menggunakan air, maka bersucilah dengan air itu ya. Kemudian yang berikutnya menghilangkan najis. Apabila sebagian dari badanmu, pakaianmu atau tempat sholatmu terkena najis, hendaklah dibasuh dengan menggosok dan menghilangkannya kalau itu darah haid, sehingga hilanglah sifat-sifatnya dari rupa, bau, dan rasanya dengan air yang suci. Dan tidak mengapa tertinggal bekas salah satu sifat najis tadi. Dan untuk menghilangkan najis kencing anak laki-laki yang masih kecil, yang belum memakan makanan, percikilah dengan air sampai basah. Cukup diperciki untuk najis kencing anak laki-laki yang belum makan. Dan apabila yang terkena oleh liur anjing, cucilah 7 kali, salah satunya dengan debu bersih. Kemudian istinja, hendaklah beristinja dengan air atau dengan 3 batu atau lainnya yang bukan tulang kotoran. Seperti itu. Itu untuk bab mengenai toharoh. Untuk dalil-dalilnya ini sangat banyak sekali. Untuk bab toharoh ini ada 60 dalil yang ada di dalam buku ini. Baik, untuk bab toharoh sampai di situ saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahan. Dari kami cukup sekian. Astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.